saya menemukan ada sumber masalah yang membuat anak tersebut sampai beberapa kali melakukan upaya bunuh diri. Berbahagialah melihat saudaramu berbahagia. Bersukacitalah melihat saudaramu bersukacita. Shalom, salam harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membaca, merenungkan, dan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang seperti apa yang dapat menyegarkan tubuh? Jika kita membaca di dalam teks bahasa asli, maka kita akan menemukan ada kata marpe yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan kondisi hati seperti apa yang ada di dalam ayat tersebut. Ada pengertian obat, ada pengertian menyembuhkan dalam kata tersebut, sehingga kita dapat memahami makna yang terkandung dalam ayat ini. Hati yang menyembuhkan atau hati yang menjadi obat, atau dengan kata lain dapat juga diartikan sebagai hati yang sehat. Seringkali kita hanya memperhatikan kondisi kesehatan kita dengan fokus pengembangan tubuh jasmani kita, mungkin melalui makanan yang sehat, suplai vitamin, atau olahraga yang teratur. Tetapi pernahkah kita memperhatikan kenapa ada orang yang terlihat sehat tetapi juga tidak luput dari penyakit? Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perlu ada keseimbangan dalam kesehatan tubuh. Kita diingatkan agar mulai memperhatikan dan menjaga hati kita dengan baik, karena ternyata kesehatan tubuh juga bergantung kepada kondisi hati manusia. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh kita. Lalu seperti apakah hati yang dapat membuat tubuh kita dalam keadaan tidak sehat? Firman Tuhan pagi ini dalam Amsal 14 ayat 30 memberi penekanan kepada sikap hati yang penuh dengan iri hati. Dalam ayat 30 tadi kita baca, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali waktu saya pernah melayani seseorang di mana orang tuanya mulai putus asa dan menyerah karena anaknya sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya untuk bunuh diri. Dan saat saya melihat anak tersebut, sorot matanya, tidak ada pengharapan, dan selalu menangis kalau ketemu. Kesehatan anak tersebut sudah mulai menurun. Dan pada saat saya mulai melakukan konseling, beberapa kali akhirnya saya menemukan ada sumber masalah yang membuat anak tersebut sampai beberapa kali melakukan upaya bunuh diri. Saudara tahu, sumber masalah tersebut adalah iri hati. Ternyata anak tersebut iri terhadap saudara perempuannya yang selalu memperoleh hasil yang lebih baik dari dia dan menuai pujian kedua orang tuanya. Seolah-olah saudara perempuannya ini lebih dibanggakan daripada dirinya sendiri. Dan anak ini mulai menimbun iri hati, dan itu yang membuat kesehatannya menurun dan bahkan merusak sampai membuat dia niat untuk mengakhiri hidupnya. Iri hati bukan hanya melemahkan daging, tetapi ia juga memakan bagian-bagian yang lebih kuat, yaitu tulang. Iri hati bukan hanya merusak tubuh, tetapi dia dapat juga menghancurkan tubuh. Jangan pernah iri hati, karena selain iri hati dapat merusak gambar diri kita, iri hati juga dapat merusak hubungan kita, relasi kita antar sesama kita, antar saudara, antar sahabat, antar teman, antar rekan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah pagi ini kita bersama-sama membangun
hati yang sehat, agar tubuh kita menjadi sehat. Hiduplah dengan sikap hati yang benar dan tulus, sikap hati yang bersih dari niat-niat yang jahat. Berbahagialah melihat saudaramu berbahagia, bersukacitalah melihat saudaramu bersukacita. Jangan pernah sakit hati terhadap berkat yang Tuhan percayakan kepada orang lain, karena Tuhan punya berkat tersendiri, tujuan dan rencana yang khusus di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.